kenapa semua ritual kuasa setan di seluruh dunia selalu hari Jumat? Cirinya kena ilmu santet, kalau diperiksa dokter tidak ada penyakitnya. Cara doanya untuk mengalahkan ilmu santet, ilmu pengasih, saya kasih intinya aja. Darah Yesus. Nah, oke, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Tanya tentang setan. Tanya tentang bomoh-bomoh. Ada? Saya hitung 3 kali. 1, oke. Oke? Halo. Oke. Terima kasih kepada. Langsung bertanya. Jangan terlalu ini pusing deh. Nanti. Orang Dusun takut kepada kuburan. Jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Jangan takut sama kuburan. Ingat, roh yang ada dalam dirimu lebih. Ingat. Lagi. Saya ingat, kita semua nantinya juga kaku. Nantinya, betul? Bukan sekarang. Lagi. Kalau malam waktu tidur tiba-tiba macam keras badan, macam ada yang bukan lagi macam ada yang mengganggu. Itu apa? Yang susah bergerak. Oke. Itu ada 2 kasus. Pertama memang sesak nafas. Atau yang kedua memang ada setan. Kalau ada setan pada waktu sesak nafas, gini susah tidur, keras semua, buka mata langsung lihat hantu. Berarti rumah itu ada setannya. Nah, rumah ada setannya itu dulunya tempat apa? Pembunuhan. Oke? Harus disucikan dengan darah Oke, lagi. Oh ya, ini dulu. Oke, sana dulu. Oke. Oke. Cirinya santet, pertama, ada ledakan di atap rumah. Ada apa, saudara? Tahu ledakan? Letupan. Buar, bunyi. Itu tepat di atap. Itu jenis ilmu santet untuk membunuh. Tapi kalau bunyinya seperti pasir menyebar sekitar pintu dan jendela, pasir menyebar, itu berarti menutup masa depan atau bikin bangkrut, bankrupt. Kedua, langsung tanaman, pohon-pohon mati mendadak. Tanaman-tanaman mati mendadak. Ketiga, langsung mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Dan yang keempat, hewan-hewan mati mendadak. Itu berarti ada kiriman santet. Dan perlu saudara tahu, orang yang suka tertawa, hati gembira, tidak boleh kena santet. Dan yang kedua, orang kedekut, orang pelit paling mudah disantet. Ingat, orang yang murah hati, yang suka menolong, suka memberi, tidak boleh kena santet. Perlu saudara tahu, ini rahasia penting untuk saudara. Semua para bomoh, semua aliran bomoh apapun, untuk menghadapi ilmu hitam, ilmu santet, langkah yang pertama yang harus dilakukan bomoh adalah satu.
buat namanya makan bersama orang-orang miskin susah-susah. Itu langkah pertama. Bahkan ngajak makan bersama satu kampung. Untuk dihadapi dengan namanya garis takdir. Nah, setelah saya bertobat, tidak boleh pakai acara itu. Karena itu mantra-mantra undang-undang setan. Setan ketemu setan, reuni kongsi. Tidak boleh. Tetapi inti di dalamnya saya tahu. Menabur dan menuai. Ingat, sebenarnya di Alkitab itu ada anti ilmu hitam, penolak ilmu hitam, penangkal ilmu hitam. Ingat, ada namanya perpuluhan, betul? Ada perpuluhan, ada lagi yang kedua, persembahan ketiga, persembahan itu sebenarnya adalah penangkal ilmu hitam. Nah, makanya orang-orang yang pelit kedekut paling mudah kena ilmu hitam. Oke, lagi. Oke, persoalan. Selamat pagi Bapak Pendeta. Iya. Saya ada 3 soalan penting di sini. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui kalau seseorang itu telah disantet, telah dijampi atau telah dikenakan oleh ilmu pengasih? Yang pertama, bagaimana kita mau melihat? Bagaimana kita mau tahu bagaimana dia kena santet? Pertama. Kedua, bagaimana kita mau mendoakan atau bagaimana kita mau mendoakan orang yang disantet ini karena dia bukan berada di sini, dia berada di tempat lain. Oke. Dan ketiga, adakah salah satu ciri-ciri adakah salah satu ciri-ciri orang menyantet kita apabila ada mayat ataupun mayat binatang-binatang di halaman rumah? Oke. Terima kasih. Pertama, cirinya kena ilmu santet. Kalau diperiksa dokter, tidak ada penyakitnya. Dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi begitu di rongsen CT scan, ada benda-benda asing logam. Paku, silet, jarum. Kelihatan. Jelas? Jelas? Tadi ya, bicara apa lagi tadi? Santet sama pengasih itu beda. Santet adalah ilmu untuk membunuh. Tapi kalau ilmu pengasih untuk menundukkan lawan jenis. Nah, jadi yang ditanya ini kasusnya beda. Pengasih itu disebut namanya pelet. Nah, kalau santet itu membunuh. Beda dulu. Jadi yang ditanyakan ini kasusnya beda. Santet itu disebut namanya teluh. Kalau guna-guna arahnya adalah ilmu pengasih atau bikin orang sakit parah. Kalau santet itu pasti membunuh. Itu bedanya. Jadi yang ditanyakan yang mana dulu? Kalau ditanyakan dua-dua, perlu seminar lagi 2 jam. Karena itu materinya beda. Oke? Yang ketiga, cara doanya untuk mengalahkan ilmu santet, ilmu pengasih. Saya kasih intinya aja. Darah Yesus. Ini sama, darah Yesus. Bebaskan tubuh, jiwa, rohku. Ingat, ini rahasia penting untuk saudara. Setan bisa membunuh tubuh dan jiwa. Tapi ada satu yang tidak boleh dikendalikan setan, yaitu roh manusia. Karena roh manusia itu adalah milik Tuhan. Makanya, ingat, rohlah
yang untuk berhubungan komunikasi dengan Tuhan. Dan rohlah yang menyembah Tuhan. Dikatakan menyembah roh dan Nah, kalau ilmu santet, ilmu hitam dikirim, ingat, ada satu untuk melepaskannya, yaitu apa? Roh manusia. Roh manusianya ini harus dibebaskan dulu dari ikatan. Otomatis tubuh jiwa akan menyusul. Makanya perlu didoakan, insya Allah, darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, rohku. Jadi kalau saudara doakan orang yang kena ilmu hitam, caranya seperti itu. Demi nama Yesus, setan keluar. Oke, sekali lagi. Bagaimana? Pukau itu apa ya? Artinya just touch, kalau kasih minum, tak sadar apa yang orang lakukan. Oh, hipnotis. Hipnotis. Gini, ilmu hipnotis ada dua teknik. Pertama, melalui gelombang otak. Kedua, saraf. Kalau saraf disebut namanya gendam. Kalau gendam itu orang tuh tepuk sebelah sini. Tidak mungkin sini. Kenapa? Karena sini dekat dengan otak kecil. Ini loh. Leher ini penuh dengan saraf. Hipnotis berhubungan dengan gelombang otak. Menguasai alam bawah sadar. Kelemahan hipnotis dan gendam adalah pada waktu tidak direspon. Tidak ada apa? Misalnya, gendam itu hipnotis, itu mengambil sisi takut, energi diubah menguasai alam bawah sadar. Misalnya, ini anak Anda sekarang kecelakaan eksiden, mau muntah darah, sekarang keluar darah di hidung. Begitu mendapat telepon itu, dia takut, khawatir, bingung. Dari gelombang otaknya langsung dikuasai. Kelemahannya adalah pada waktu tidak direspon. Anak Anda kecelakaan, bayar sendiri. Kalau ditepuk gini, ingat, wanita, laki-laki galak. Tahu galak? Garang. Galak pokoknya. Di sini namanya apa, garang ya? Kalau ditepuk gini, tidak boleh kena. Karena hipnotis gendam itu harus ada namanya sisi sugesti. Sisi dari ketakutan yang bersangkutan. Baru boleh kena. Selama tidak direspon, tidak kena. Jelas? Jelas? Ini untuk yang terakhir. Saya akan beritahu suatu rahasia penting untuk saudara. Kenapa semua ritual kuasa setan di seluruh dunia selalu hari Jumat? Kenapa tidak malam Minggu? Betul? Baik di Eropa, Asia, Timur Tengah. Semua selalu berhubungan dengan apa? Malam Jumat. Betul? Betul? Nah, kenapa? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Hari Minggu, hari pertama. Kenapa kita Kristen hari Minggu? Hari kebangkitan Tuhan. Berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Segambar, serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan mangke. Monyet. Segambar apa? Seru dengan
Siapa yang dirinya yakin segambar serupa dengan Tuhan, angkat tangan. Siapa yang dirinya merasa monyet, angkat tangan. Dan hari yang ke-6 pula, Tuhan mengikat perjanjian manusia dengan firman-Nya. Beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Betul? Lawan dari Tuhan adalah setan. Demikian setan menggunakan hari yang ke-6 untuk mengikat perjanjian manusia. Artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Makanya semua perjanjian setan selalu berhubungan dengan angka 6. Yang disebut angka manusia. Maka antikris 666. Hari Jumat, hari ke-6. Artinya apa? Kalau Tuhan memberkati manusia hari yang ke-6, demikian setan mengikat manusia dengan kutuk dengan hari ke-6. Lawan dari Tuhan adalah setan. Saya rasa sudah cukup.